bahwa 91 nama Allah dan sifat Allah adalah Adh-Dhur, di mana ini bermakna bahwa Allah zat yang maha membahayakan. Ialah Allah zat yang memberi mara bahaya pada orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya, di mana Allah zat yang menciptakan segala sesuatu apapun, dalam kebaikan, dalam kejelekan, dalam kemanfaatannya, itu mampu untuk menghadirkan mara bahaya. Jadi setelah adanya makna dari kemampuan Allah menciptakan kebaikan, kejelekan, dan kemanfaatan, semua hal itu mampu Allah hadirkan bahayanya. Jadi memahami Allah yang memberikan bahaya ini kembali kepada kita dalam berhati-hati, atau kita bilang istilahnya adalah mutawari. Karena suatu hal bisa saja Allah adakan atau ciptakan hasil atau nilai dari bahaya barang tersebut, benda tersebut, atau perlakuan kita, perbuatan kita. Maka perlunya ada mutawari dalam berbuat dan bertindak serta berucap, karena Allah bisa menghadirkan mara bahaya dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ini adalah yang ditujukan adalah makhluknya. Tapi segala sesuatu itu bisa atau menghadirkan mara bahaya dengan Allah yang memunculkan, terutama tentunya. Contoh hewan, ular itu ya bisa jinak, tapi banyak hewan ular yang ketika dipelihara justru memudaratkan bagi manusia. Atau kucing itu ya biasa saja, tapi ketika Allah menghadirkan mudarat ternyata bisa menjadi jembatan mendapatkan penyakit. Kemudian contoh-contoh lainnya masih banyak lagi. Artinya bahwa mutawari kita terhadap segala sesuatu yang sifatnya tidak berlebihan, tidak melanggar aturan Allah, ya tetap harus ada. Jaga-jaga, jangan sampai kita mendapatkan bahaya dari apa yang kita lakukan. Dan utamanya adalah mengerem atau jangan terlampau. Kita saja dalam anjuran dari Rasulullah SAW dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari makan itu diperintahkan untuk menjadi 3 bagian. Satu untuk bernapas, satu bagian untuk makan, dan satu bagian untuk minum. Jadi ketika itu berlebihan salah satunya, maka akan menimbulkan mara bahaya. Berkendaraan atau kecepatannya juga kan mesti kontrol. Harus disesuaikan dengan kemampuan dari apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan terhadap kita, dan apa yang kita gunakan, yang kita lihat. An-Nafi'u, di mana An-Nafi'u Allah zat yang maha memberi manfaat. Allah adalah zat yang menyampaikan kemanfaatan terhadap orang-orang yang dikehendaki dari hambanya, dimanapun dia berada. Dan Allah zat yang menciptakan kemanfaatan, menciptakan kemudaratan, kebaikan, kejelekan, semua adalah Allah yang menciptakannya. Sebagai tambahan, dalam penciptaan baik itu secara penciptaan, atau baik itu kebaikan ataupun kejelekan, pasti mengandung hikmah, pasti mengandung manfaat. Ada nasihat di sana. Menelaah Allah yang maha memberi manfaat. Segala sesuatu itu harus dilihat dari sisi baiknya. Atau walaupun itu hal-hal yang jelek, tapi cobalah lihat sisi baiknya, sisi hikmahnya. Atau lihatlah sisi baiknya. Contoh hal yang menjadi sebuah riwayat atau kisah ketika kita benci terhadap, contoh salah satu adalah istri kita atau watak dari istri kita. Maka solusinya adalah lihatlah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu. Jangan selalu berfokus kepada kejelekannya atau kekurangannya. Karena kalau itu yang selalu dilihat oleh kita, ya enggak ada baiknya wis. Atau dalam bahasa Jawa metani, atau mengoreksi, atau mencari-cari kesalahan sampai dicari sampai ke liang
atau anusnya ya ada semua. Maka dalam hal ini kemanfaatan Allah meletakkan hikmah dalam sebuah hal yang Allah wujudkan di dunia. Para kaum muslimin muslimah, ya kita ambil manfaatnya, ambil nasihatnya dan hikmah, yaitu An-Nur, Allah zat yang memberi cahaya. Nama-nama Allah dan sifat Allah yang baik. Allah adalah zat yang melihat dengan cahayanya pada orang-orang yang memiliki kebutaan hati. Artinya Allah adalah zat yang memberi petunjuk cahaya hati, cahaya keimanan, sehingga orang yang sesat itu dapat menerima hidayah dari kesesatannya. Allah lah yang memberikan cahaya keimanan. Dan Allah adalah zat yang tampak. Ini pengertian kedua, di mana tampaknya Allah adalah dengan apabila kita ingin jelas nurnya Allah, cahayanya Allah, segala sesuatu yang membuat kita terang tentang Allah adalah dengan mengamati semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah sudah wujudkan di dunia ini. Jadi apabila kita memahami nurnya Allah, bahwa Allah adalah zat yang terang benderang, apabila kita melihat mengamati segala ciptaannya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah zat yang maha memberi cahaya. Mohon maaf, kami ulangi bahwa Allah zat yang maha memiliki cahaya, yang nur, yang memberi cahaya. Ini adalah zat yang tampak jelas zatnya atau keberadaannya, kemudian sifat-sifatnya Allah, dengan, sekali lagi kami tegaskan, melihat segala yang Allah telah tampakkan di dunia, dengan mengamati, dengan bertafakur semua yang Allah telah wujudkan di dunia ini, yang Allah telah ciptakan, sehingga itu menjadi gambaran jelas atau menjadi petunjuk jelas bahwa Allah itu memberikan cahaya, memberikan keterangan yang begitu nyata adanya Allah. Semua penciptaan yang ada di langit dan bumi ini tidak wujud dengan sendirinya. Disinilah letak di mana Allah memberikan nur, memberikan cahaya, memberikan keimanan, dengan kita diperintahkan agar melihat dan mengamati dan bertafakur, bertadabbur, selalu bisa mengambil hikmah dalam semua wujud-wujud makhluk-makhluk Allah dan ciptaan Allah yang ada di dunia ini, sehingga hati kita juga memiliki nur, memiliki cahaya, memiliki keimanan. Karena Allah juga yang memberikan cahaya ini mampu membuka kebutaannya orang yang tidak iman kepada Allah, secara langsung diberikan keimanan dengan disadarkan, hatinya dibuka. Karena ketika orang tidak diberikan hidayah cahaya, ya kenyataannya dalam makna yang sebelumnya itu bagaikan paksa untuk naik ke langit. Dan dalam wahyu-wahyu Al-Quran sama, itu ketika dia tidak dibuka hatinya, maka itu menerima hidayah itu seperti hanya dipaksa untuk naik ke langit. Artinya seperti tidak mungkin. Walaupun dalam prakteknya juga tidak hanya orang-orang yang menentang kepada Nabi, bahkan keluarga Nabi sendiri, seperti pamannya Abu Thalib, ketika diperintah oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya tidak dibuka, ya. Beliau mengatakan, aku mending malu, atau aku tidak mau menanggung malu karena ikuti agama, mending saya meninggal dalam keadaan atau tetap dalam keyakinan dia, atau Abu Thalib, daripada dia meninggal dalam mengakui agamanya Nabi Muhammad. Sehingga ya ini nurnya memang tidak dibuka oleh Allah. Yang kita yang berakal, yang iman, yang Islam,
tentunya sangat bisa untuk meyakini, apalagi hidayah ini memang pilihan. 1000 banding 1, 100 banding 1. 94 ialah Al-Hadi. Asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang baik. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Al-Hadi bermakna Maha menunjukkan. Ialah Allah Zat yang memberi penglihatan pada hambanya dan mengenalkan pada jalan untuk mengenali Allah, sehingga hambanya yang ditunjukkan itu bisa mengakui dengan ketuhanannya Allah, keilahiyahannya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, yang kami sayangi, bahwa Allah itu memberikan banyak petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran tentang siapa itu Allah, apa kekuasaannya, apa kehebatannya, bagaimana, di mana. Nah, semuanya sudah banyak tertulis di dalam Al-Quran, meskipun detail dari Allah itu sendiri adalah sesuatu yang secara garis dan nama itu digariskan tetap tidak akan bisa dilihat oleh hambanya. Namun kekuasaan Allah itu Allah sudah tunjukkan bahwa ini loh jalan untuk mengenali Allah di dalam Al-Quran, lewat ini loh. Inilah bentuk-bentuk dari jalannya Allah. Sehingga mempelajari wahyu Al-Quran, mempelajari sabda-sabda Nabi itu mampu untuk membuat kita lebih mengenali kepada Allah. Maka Al-Hadi, Allah itu memberikan petunjuk loh, sudah memberitahukan informasinya loh. Nah, maka Allah juga menunjukkan, Allah yang Maha Al-Hadi ini juga mempunyai sifat bisa menunjukkan manusia untuk bertahan hidup sampai masa yang ditentukan. Selain Allah memberikan petunjuk tentang kebesaran dan nama Allah, Allah juga memberikan petunjuk untuk bertahan hidupnya. Dan Allah memberi segala sesuatu pada kejadian, ya, termasuk menunjukkan rezekinya, hidayahnya, atau tujuan hidupnya dan sebagainya. Dan Allah menunjukkan pada orang iman pada jalan yang lurus. Ini pertama, setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Allah yang Maha Al-Hadi pasti melaksanakan apa yang dimintai oleh hambanya. Al-Fatihah itu salah satunya bermuatan 7 hal yang diulang-ulang, atau di mana surah ayatnya ada 7 ayat, kemudian selalu dibaca setiap hari dalam sholat kita. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah Zat yang Al-Hadi. Jadi kita juga sebagai hambanya tidak merasa bahwa kita paling benar. Kita tetap meminta petunjuk kepada Allah dalam sholat kita, dalam doa kita, bahwa hidayah itu pilihan Allah. Kalau memang Allah sudah menghendaki memberikan hidayah, ya alhamdulillah, itu pilihan Allah. Kalau Allah masih menahan hati kita untuk menerima kebenaran, ya itu juga kita yakini bahwa semua kehendak dari Allah. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa, bahwa hidayah ini harus dicari, hidayah harus ditemukan, hidayah harus diterima, tidak bisa keterima sendiri, ya. Karena kalau Allah menghendaki biasanya tidak serta-merta ada perantaranya. Maka perantara hidayah itu ada, ya. Oleh karena itu salah satu yang paling mudah untuk mendapatkan perantara hidayah ialah dengan mencari ilmu. Melalui ilmu lah hidayah itu lebih mudah untuk masuk ke dalam keimanan kita. 95 ialah Al-Badi', di mana Allah adalah Zat yang Maha menciptakan. Al-Badi' bermakna menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya, yang belum ada rangkanya, yang belum ada permulaannya, yang belum ada awalnya. Di mana Allah adalah Zat yang menciptakan pada makhluknya tanpa contoh sebelumnya. Jadi menciptakan Nabi Adam itu ya tidak ada sampel dulu, tidak ada prototipenya. Allah menciptakan Nabi Adam itu ya mampu, dan Allah adalah Zat yang menampakkan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dan keanehan-keanehan hikmahnya Allah.
Para kaum muslimin muslimah, Allah adalah zat yang al-badi, di mana semua yang ada di dunia ini belum bisa kita lihat dan ketahui secara utuh. Ilmu pengetahuan itu menemukan banyak keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan. Itu sebenarnya bahwa Allah itu menciptakan yang ya semua itu mampu, dan mungkin kita saja yang terlambat untuk melihatnya. Tapi ketika Allah munculkan, kemudian ada keajaiban yang luar biasa di dunia ini, Allah sejatinya adalah yang menciptakan hal itu. Banyak pembuktian-pembuktian di dalam wahyu Allah Al-Quran dan juga firman-firman Allah di dalam semua yang mencantumkan keajaiban ternyata ada dan sudah dibahas oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Maka kita sebagai hambanya Allah yang yakin dengan Allah, melihat keanehan keajaiban itu ya takbir, Allahu Akbar, betapa maha besarnya Allah dengan segala kekuasaannya. Itulah kita masuk di bab 96, ialah al-baqi, Allah yang maha tetap. Sebelum itu kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan dijaga dalam hidayah Allah, dalam kasih sayang Allah, sehingga kita bisa ibadah sampai husnul khatimah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah Al-Baqi, di mana Allah adalah zat yang maha tetap. Allah adalah zat yang kekal wujudnya. Allah adalah zat di mana Allah tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami kehancuran. Allah tidak geser, Allah tidak berubah. Allah zat yang abadi, Allah zat yang kekal di dalam kelanggengannya Allah. Dengan segala kesempurnaan, dengan segala keagungannya Allah, dalam segala keadaan, zat, sifat, perbuatan dan kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah, Allah adalah zat yang baqi, yang kekal, abadi. Bahwa manusia adalah sesuatu yang menjadi ciptaannya, dan pada akhirnya Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu ini nanti akan hancur, dan kecuali hanya Allah saja yang tidak akan hancur, tidak akan rusak. Allah adalah zat yang maha kekal, yang abadi. Para kaum muslimin muslimah, itulah al-baqi, bahwa meyakini Allah zat yang kekal artinya Allah sangat kuasa, sangat kuat, sangat perkasa. Tidak ada hambanya yang bisa menandingi terhadap Allah, dan tidak ada yang menyamai Allah dalam hal kekekalannya, keabadiannya. Karena sosok seorang raja dunia itu tidak ada yang abadi lama, gitu ya, ratusan tahun, 500 tahun, tapi pada akhirnya akan mati, akan binasa. Bahkan ketika tidak iman atau akan dibinasakan oleh Allah. Sedangkan Allah dari awal dahulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada, dan ketika akhir dari dunia atau Allah juga akan tetap ada, dan kita akan berjumpa pada hari akhirat nanti. Di bab 97 ialah al-waris. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam penjagaan Allah, sehingga bisa ibadah sampai husnul khatimah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, 97 adalah al-waris, di mana Allah adalah zat yang mewaris. Allah zat yang tetap dan kekal, seperti halnya al-baqi, di mana setelah semua makhluknya Allah rusak dan binasa, Allah tetap ada. Kullu syai'in khalikun illa wajhu. Kemudian zat yang mewaris segala sesuatu setelah seluruh makhluknya itu di bumi ini telah binasa, atau ketika langit dan bumi juga sudah hancur, dalam bahasa wahyunya bahwa Allah melipat langit dan melipat bumi seperti halnya melipatnya tukang katib, seorang juru tulis pada bukunya. Jadi sudah ditutup lagi, tidak ada dunia lagi, tidak ada langit lagi. Maka zat yang mewaris pada orang-orang iman adalah Allah. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah, akan datang kepada Allah menjadi
atau makhluk yang akan dipertanggungjawabkan. Kemudian bahwa Allah juga zat yang al-waris, di mana Allah tidak hanya mengumpulkan makhluk-makhluk Allah yang pada akhirnya akan dihisab, Allah juga adalah zat yang mewariskan jatahnya ahli surganya, jatahnya orang-orang yang sebenarnya itu adalah mendapatkan dua atau dalam bagian jatah. Nah, setiap umat manusia itu baik iman ataupun yang tidak beriman itu punya jatah dua istri yang akan diberikan ketika di alam akhirat, ya, di surga tentunya. Namun karena mereka atau orang-orang yang tidak beriman tidak bisa masuk ke dalam surga, maka Allah yang mewariskan jatahnya ahli-ahli neraka itu kepada ahli surga, rumah-rumahnya, ya. Kemudian semua apa yang sebenarnya dijanjikan untuk Allah kepada hambanya, namun mereka tidak bisa mendapatkan. Inilah Allah. Tidak hanya di akhirat, atau Allah juga akan mewariskan atau pemberiannya kepada hambanya sewaktu di dunia. Maka Allah zat yang maha al-waris, ini adalah zat yang maha luar biasa. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah jugalah zat yang mewariskan pada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Karena rasa cintanya kepada Allah, Allah memberikan kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan yang paling tinggi, paling agung, di mana Allah wariskan di dunia ini berupa warisan yang mulia, ialah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kitab Allah, wahyu Allah, di mana diwariskan kepada orang-orang iman untuk menjadi petunjuk. Allah memberikan nikmat pada orang-orang yang Allah kehendaki dalam hafalan Qur'annya, kemudian mengikuti petunjuk kitabnya, dan di mana dengan Al-Qur'an itu derajat orang iman itu juga akan menjadi tinggi, bahkan menjadi orang yang derajatnya paling tinggi ketika bisa mengamalkan, menghafalkan terhadap wahyunya Allah, kitab Allah yang diwariskan kepada orang-orang iman. Atau mereka orang-orang yang tidak meyakini dengan adanya Al-Quran, ya tidak bisa untuk menjalankan, mendengarkan saja tidak mau. Atau zaman Abu Jahal dulu, kalau Nabi sedang menyampaikan wahyu, ya bikin kekacauan, bikin kegaduhan, sehingga itu termaktub di dalam Al-Quran, di dalam bacaan Quran kita, dan menjadi sebuah kesedihan. Sangat miris sekali bahwa jin saja ketika mendengarkan bacaan Quran itu jin saja iman, takjub terhadap Al-Quran. Tapi zaman Abu Jahal dan para komplotannya, para orang-orang yang tidak meyakini terhadap Al-Quran itu menggaduhkan atau membuat kekacauan pada saat Nabi sedang menyampaikan, membacakan Al-Quran. Jadi kita orang-orang iman yang diwarisi terhadap Al-Quran, ya harus merasa bangga mendapat warisan itu, karena Al-Quran adalah kitabnya Allah yang ditujukan untuk memberikan kita petunjuk agama yang benar. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah al-waris. Selain kita mendapatkan jaminan warisan surga, kita juga mendapatkan warisan kitab Allah, yaitu kitab yang sangat luar biasa, Al-Quranul Karim. Di bab terakhir adalah kita menyatukan bab 98 dan 99 menjadi satu pembahasan, ialah Ar-Rasyid dan As-Sabur. Allah adalah zat yang maha Ar-Rasyid. Mari kita bahas bersama. Ialah Ar-Rasyid, Allah yang maha cerdas, dan Allah yang maha memberi petunjuk. Saya dimaknai cerdas atau Allah yang maha memberi petunjuk, di mana Allah zat yang memberi petunjuk pada makhluknya atas kemaslahatannya. Allah menjamin kehidupannya, Allah menjaminkan kemaslahatannya ini untuk dirinya. Ini Allah yang Ar-Rasyid, Allah yang maha cerdas, memberikan petunjuk kepada hambanya untuk bertahan hidupnya, untuk kebaikan hidupnya. Kemudian Allah mencukupi terhadap keperluan hambanya. Nah, ini adalah sifatnya Allah yang Ar-Rasyid. Jadi tidak ada yang luput satupun. Kemudian Allah adalah zat yang teratur, yang tertib, di mana ketertibannya Allah itu sangat sempurna, sangat baik, dan sangat benar. Jadi kalau kategori cerdas itu ya
termasuk dalam hal ketertibannya, itu baik sekali, sempurna bagi Allah. Nah, Allah yang Maha Rasyid adalah zat yang ketertibannya itu berdasarkan sunnah-sunnah atau perilaku-perilaku yang sangat benar. Dan tertibnya Allah tanpa ada usulannya orang usul. Jadi tidak perlu ada yang interupsi kepada Allah, atau didukung oleh orang, atau oleh hambanya yang lain, atau makhluknya Allah yang lain disupport oleh orang. Allah tidak begitu. Allah telah benar, Allah cerdas dan tidak memerlukan ahli nasihat. Kalau di zaman dulu mungkin ahli nujum. Allah sudah sangat mengerti dan meneliti dan paham, dan Allah Ar-Rasyid, Allah Maha cerdas. Para kaum muslimin dan muslimah, ialah 98 dan kita masuk di bab 99. Adalah Allah zat yang Maha As-Sabur. Allah As-Sabur, di mana Allah adalah zat yang banyak sabarnya. Ialah Allah zat yang mencakup, yang luas kesabarannya, mencakup kepada ahli fasik dan orang-orang yang menentang. Bahkan orang-orang yang kufur, Allah juga masih memiliki sifat sabar, di mana Allah yang Maha Sabar mencegah siksaannya untuk turun tergesa-gesa pada orang-orang yang aniaya, yang ahli durhaka. Allah tidak langsung untuk menurunkan siksaan. Para kaum muslimin dan muslimah, ya, telah banyak asma Allah yang lain yang menyerupai, mendekati dari makna as-sabur ini. Namun di sini bahwa Allah memantapkan lagi, Allah itu tidak tergesa-gesa loh untuk menyiksa terhadap ahli fasik, ahli kufur, ahli menentang, ahli maksiat, itu tidak. Allah tetap akan menunggu mereka untuk bertaubat kepada Allah. Maka Allah yang Maha Sabar tetap memberi kesempatan terus sepanjang waktu, ya, memberikan kesempatan terus sepanjang usia mereka, sampai akhirnya dia berjumpa di hadapan Allah di hari kiamat. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, demikianlah 99 asma Allah yang telah kita bahas. Dan di video kali ini kami tutup. Semoga Asmaul Husna bisa membantu mengenali kita, memberikan petunjuk kita untuk kenal kepada Allah, dan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Apabila dari awal sampai akhir ada kekeliruan, silakan untuk dikoreksi. Akhirul qali. Dan untuk menutup bab pembahasan di hari ini, semoga Allah selalu memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita beribadah sampai husnul khotimah. Khairul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan juga selalu berdoa kepada Allah agar kita diamankan, diselamatkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di pembahasan yang lain yang lebih menarik dan lebih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.